Baik pemirsa, saya mau lihat ini akun Instagram saya ini. Saya lagi ikutin tren terbaru pemirsa. Kita putar ya. Nah ini dia nih akun Instagram saya. Akun resmi Yudi Handoyo. Keren ya. Saya ikut tren ini. Jadi fotonya saya pakai kemeja putih. Itu adalah latar belakang pohon-pohon hijau. Keren ya. Kalau bisa di follow ya pemirsa ya. Akun Instagram resmi Yudi Handoyo. Bendera merah putih. Mirip seperti akun seseorang. Ya saya ikut tren. Jadi ini akun profil IG yang mengikuti tren dari ini dia Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi fotonya ini saya ikutin pemirsa. Jadi diedit saya pakai AI. Saya bikinnya edit foto sebelah kiri Pak Jokowi dengan mengganti wajah menggunakan wajah sebelah kanan. Nah jadi ini lagi rame di media sosial. Nah, menggunakan foto sebelah kanan lalu dicocokkan dengan foto dari Pak Joko Widodo. Nah, dari AI kemudian muncul seperti ini dia. Dan ini lagi tren pemirsa. Apakah Anda mau mengganti foto profil media sosial Anda? Ya, saat ini tengah viral di media sosial, netizen ramai mengganti foto profil media sosial mirip foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di mana foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang mulai ya, netizen rame-rame meniru gaya berfoto untuk dijadikan foto profil akun media sosial. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka tak terkecuali Cristiano Ronaldo. Tapi ini ada netizen yang bikin sih, bukan Ronaldo, nggak mungkin Ronaldo ya. Jadi Ronaldo katanya ikut juga gaya tren foto mirip Pak Jokowi. Sambil bilang, usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa. Sontak aksi ini pun menuai banyak reaksi dari publik pemirsa. Ya, nggak tahu siapa yang mulai ya tren video profil akun media sosial tadi. Tapi apakah Anda tertarik untuk coba? Bisa dicoba ya. Kita beralih ke informasi lain. Roy Suryo menang di pra-peradilan pertama. Pihak Pradi menanggapi santai dengan yakin bahwa di pra-peradilan kedua kubu Roy Suryo akan kalah. Pradi menganggap pra-peradilan kedua hanya mengulang dari pra-peradilan pertama yang dimana sebagian poin diajukan tidak dikabulkan majelis hakim mengenai penetapan tersangka Roy Suryo. Yang kedua itu saya rasa sudah tercermin kok dari permohonan yang dilakukan teman-teman ya, Bang Refli dan lain sebagainya, itu jelas tercermin di situ. Untuk prapit yang kedua itu ada juga bahannya separuh masuk ke prapit pertama dan itu tidak dikabulkan kan. Nah tapi kita lihat saja, semoga doa saya juga akan mengabulkan seperti Bang Refli katakan tadi bahwa mengabulkan untuk prapit yang kedua. Pra-peradilan kedua ini, Saudara Ade Darmawan, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang pertama. Jadi betul-betul materinya berbeda. Jadi kami mempermasalahkan pasal ya yang digunakan untuk melakukan untuk menersangkakan Roy Suryo. Kami katakan bahwa pasal tersebut tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai langkah permulaan untuk menggunakan pasal itu dalam penersangkaan. Nah ini adalah materi pra-peradilan tentunya. Kenapa kami satu-satu? Karena kami ingin berkonsentrasi penuh agar argumentasi kami adalah argumentasi yang precise, concise, komprehensif. Jadi kami akan buktikan bahwa penggunaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tidak pada tempatnya untuk menersangkakan prosedur. Seandainya, ya, kami dari sisi hukum ini dikabulkan, maka kami berharap nantinya jaksa tidak lagi menuntut Mas Roy dengan pasal-pasal yang tidak masuk pasal prosedur, yaitu yang ancamannya 8 sampai 12 tahun. Kemudian perkara eksekusinya ada ketidaksempurnaan, justru itulah yang kami permasalahkan. Jadi dari penahanan dan lain sebagainya itulah yang kemudian secara faktual, karena ini menjadi sebuah putusan pengadilan, jadi Anda tidak bisa menilai.
Kemudian Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agenda hari ini merupakan mediasi antara penggugat Bonatua Silalahi dan Muryono Aladin dengan para tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bonatua Silalahi dan Muryono Aladin. Sidang hari ini digelar secara tertutup dengan agenda mediasi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum kepada KPU dan Bawaslu serta pihak Universitas Gadjah Mada. Kuasa hukum penggugat menyampaikan mediasi bisa diperpanjang apabila kesepakatan tak tercapai antara penggugat dan tergugat. Apabila ada tergugat yang damai dalam kesepakatan mediasi, maka akan dikeluarkan dari gugatan. Sementara itu tergugat yang gagal damai, maka akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Adapun dalam gugatan ini, Bonatua menggugat Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPU Kota Surakarta, Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Ketua Bawaslu Kota Surakarta, serta pihak Universitas Gadjah Mada. Berikutnya klaster kedua yaitu lembaga yang menerima dokumen itu. Sudah tahu salah, misalnya sudah tahu melanggar peraturan perundang-undangan, tapi kok diterima sehingga berakibat munculnya sahnya Jokowi. Keputusan KPU tentang pasangan calon. Iya. Nah, yang berujung pada akhirnya jadilah presiden kita. Kita tidak mau menyesali itu, tapi kita akan banyak belajar betapa fatalnya kesalahan administrasi kepada negara. Diketahui gugatan ini didasari oleh temuan Bonatua terkait salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang digunakan dalam proses pencalonan wali kota, gubernur, dan presiden. Bonatua merasa janggal dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi itu tidak mencantumkan tanggal yang dinilai melanggar sejumlah ketentuan undang-undang dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang warga Aceh saweran. Jadi saweran hingga 1 miliar rupiah untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru dihadiri ribuan warga. Bahwa kita ini Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita.
lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana, pemirsa. Jadi Menteri PU pun akan ke sana ataupun sudah ke sana memastikan keselamatan jembatan, di mana Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Menteri akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan, karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan jalan. Sementara itu pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Ini ramai, pasalnya dalam surat itu ada nama Menteri PU, ada nama anak dan istrinya. Nah, istri anak Menteri KS tapi tidak pakai APBN. Penegasannya demikian ya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi itu tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat itu adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri saja. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya, Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya masih tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga. Itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu tempat. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi. Itu ya. Bisa dikatakan lagi, tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Mencari sumbernya dari mana? Apakah dari internal atau dari eksternal, ini kami masih mencari. Terus terang itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi.